Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, pertemuan hari ini saya akan membahas tentang sesuatu hal yang mesti dilakukan, terutama di instansi pemerintahan, untuk menilai risiko-risiko apa saja yang muncul dalam informasinya, sistem informasinya. Jadi saya akan bahas tentang manajemen risiko, keamanan sistem informasi, keamanan informasi, yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya ancaman-ancaman yang akan muncul di dalam sebuah implementasi sistem informasi atau keamanan informasi. Jadi ini saya ambil dari slide-nya materinya Pak Yudo, dosen UI. Jadi kurang lebih itu yang akan saya sampaikan. Jadi latar belakangnya, jadi sekarang kan di mana-mana sudah implementasi TIK atau teknologi informasi komputer itu sudah marak, di mana-mana sudah ada, di instansi pemerintahan juga sudah, semua ya, saya rasa semua sudah menerapkan teknologi informasi. Banyak adalah EKTP itu termasuk, walaupun dengan di awal pertemuan kita sudah singgung bahwa masih banyak kekurangan di sana. Kemudian simulator SIM, pajak, Sismin Bakum, e-procurement, JDIH, SIMDA, dan masih banyak lagi sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah. Pertanyaannya, apakah semuanya berjalan dengan baik atau enggak? Wah, dari sisi pemerintah mungkin ini sudah berjalan dengan baik kok, karena mereka mempunyai tim sendiri untuk manajemen risiko. Beda kalau manajemen risiko dikasih ke pihak ketiga yang memang tidak ada jalinan kerjasamanya terhadap pemerintahan, pasti beda penilaiannya. Ya kan, namanya juga kan banyak yang beranggapan asal bos senang kan. Jadi asal bos senang, wah ini pokoknya implementasinya sudah bagus, padahal masih banyak kekurangan. Jadi kuncinya untuk mengetahui apa saja kekurangan dari implementasi TIK di, entah itu implementasi di pemerintahan atau organisasi, itu kuncinya wajib menggunakan pihak ketiga. Karena kalau boleh menggunakan auditor internal, tetapi hanya sebatas internal saja, tidak untuk benar-benar menjadi bahan pertimbangan. Jadi misalnya kita butuh sebuah auditor internal sebelum diaudit oleh auditor pihak ketiga, agar kita bisa meminimalisir kekurangan kelemahan-kelemahan yang akan nanti ditemukan oleh pihak ketiga. Mungkin bisa seperti itu. Jadi ini contoh-contoh dari layanan TIK yang diimplementasikan di pemerintahan. Ini kalau kita lihat di sini, dulu orang-orang berteriak takut ketika Nazi datang di perang dunia ketiga. Tapi sekarang kalau misalnya email down, Twitter down, Facebook down, Instagram down, orang-orang teriak gitu. Udah beda zaman, karena kita sudah di era teknologi informasi. Oke, kemudian untuk dapat beroperasi, organisasi perlu merancang dan menciptakan lingkungan yang aman sehingga proses dan prosedur kegiatan dapat berlangsung dengan baik. Lingkungan yang memelihara CIA itu confidentiality, integrity, dan availability itu dari data organisasi. Jadi itu yang paling penting ya. Itu selalu saya tekankan dari pertemuan pertama. Confidentiality atau kerahasiaan, integrity, dan availability. Itu yang menjadi fondasi dari implementasi TIK. Jadi tujuan ini dapat dicapai dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko. Jadi keamanan informasi dibentuk utamanya adalah untuk mengelola risiko, TI. Kemudian mengelola risiko adalah salah satu tupoksi dari setiap manajer dalam organisasi. Pokoknya intinya kayak gini. Misalnya kita nggak usah muluk-muluk ke TIK dulu, ke kehidupan kita dulu sehari-hari. Misalnya kita mau kuliah, itu saja. Sama dengan kalau misalnya di sini kita mau implementasi IT kan, ini kita mau kuliah. Kira-kira risiko apa saja yang muncul nantinya? Itu yang akan kita tebak. Risiko apa saja yang kira-kira mengganggu kita untuk mencapai tujuan. Kita kan kuliah
untuk mencapai gelar S1 misalnya, itu tujuannya. Kira-kira dalam perjalanan kalian beberapa semester sampai kalian mendapatkan ijazah, resiko apa saja yang muncul? Aset apa saja yang kalian miliki? Misalnya resiko yang muncul, misalnya kalau misalnya kalian berangkat kuliah, ban motor bocor sehingga kalian tidak bisa ikut kuliah atau ujian, itu kan termasuk resiko. Itu yang akan diidentifikasi. Aset apa saja yang kalian butuhkan untuk kuliah? Saya butuh laptop, saya butuh motor untuk berkendara, saya butuh kuota internet tiap bulan, saya butuh ini itu, saya butuh pakaian, saya butuh dasi, saya butuh alat tulis. Nah, itu aset namanya, itu aset. Dan resiko-resiko yang akan muncul, misalnya kalian punya aset apa saja, pacar misalnya, apakah pacar itu mengganggu tujuan kalian untuk meraih gelar S1 atau tidak? Itu perlu diidentifikasi. Nah, sama dengan ini, itu yang akan diidentifikasi di implementasi TIK pada suatu organisasi atau pemerintahan. Jadi perlu melihat selera risiko, yaitu sejauh mana organisasi mau menerima risiko, keseimbangan antara pengamanan, keamanan, dan aksesibilitas yang tidak terbatas. Jadi manajemen risiko, di sini ada suatu quote dari Sun Tzu. Jadi jika kamu atau dirimu, jika kamu mengenali musuh dan dirimu sendiri, kamu tidak akan perlu takut akan hasil dari ratusan pertempuran. Intinya, manajemen risiko itu mengenali musuh kita, dan mengenali apa kekuatan kita. Jadi seperti itu. Kita mengenali apa kekuatan kita dan musuh kita itu karakternya seperti apa, sehingga risiko-risiko yang muncul itu bisa diminimalisir. Jadi seperti itu, karena kita tahu, oh kita kekuatannya seperti ini, dan dengan kekuatan seperti itu, apa yang perlu kita lakukan untuk meminimalisir serangan dari musuh yang kekuatannya musuh seperti itu. Jadi seperti itu. Itu yang tujuan dari manajemen risiko. Jadi kita mulai dari mengenali diri sendiri. Jadi mengenali diri sendiri, kita harus mengidentifikasi dan memahami informasi dan bagaimana informasi itu diproses, disimpan, dan dikirimkan. Karena ini yang kita kelola adalah manajemen risiko keamanan informasi. Jadi gini, lebih bahasanya, informasi itu apa sih? Informasi apa? Kalau misalnya kita secara umum saja ya, misalnya nilai-nilai kalian itu informasi atau bukan? Itu informasi yang perlu diamankan, makanya ada keamanan informasi. Nah, nilai kalian itu untuk mengaksesnya kalian butuh TIK enggak? Teknologi informasi enggak? Nah, kalian butuh, makanya ada namanya manajemen risiko keamanan informasi. Jadi mengidentifikasi dan memahami informasi dan bagaimana informasi itu diproses, disimpan, dan dikirimkan. Jadi misalnya contohnya nilai, bagaimana nilai itu diproses, disimpan, dan dikirimkan ke kalian. Dengan pengetahuan ini kita dapat melakukan program manajemen risiko yang mendalam. Manajemen risiko adalah proses, jadi itu sebuah proses ya, tata kelola. Jadi pengamanan dan kendali yang dapat digunakan bukan merupakan perangkat. Jadi dia bukan merupakan perangkat seperti laptop, dia bukan merupakan perangkat lunak juga, itu bukan, tetapi dia sebuah tata kelola, proses, dia sebuah framework atau kerangka kerja. Jadi dia bukan sebuah perangkat. Nah, untuk mengenali musuh, mengidentifikasi dan memahami ancaman yang dihadapi oleh aset informasi di organisasi. Identifikasi seluruh ancaman menimbulkan risiko dapat terhadap organisasi dan pengamanan informasi aset yang dilakukan. Kemudian manajemen risiko, proses mengkaji risiko terhadap informasi di organisasi dan menentukan bagaimana risiko tersebut dikendalikan atau dimitigasi. Dimitigasi ini dikurangi. Jadi untuk yang pertama kita mengidentifikasi ancaman apa saja yang dihadapi atau yang sudah dihadapi.
Jadi semua ancaman kita data yang menimbulkan risiko terhadap organisasi dan pengamanan informasi aset yang dilakukan. Yang penting itu asetnya. Nah, manajemen risikonya itu dari semua yang tadi, identifikasi ancaman tadi dikelola dengan framework apapun yang digunakan untuk manajemen risiko, dan nanti ditentukan bagaimana risiko tersebut akan dikendalikan. Kan itu risiko-risiko ancaman-ancaman tersebut harus dikendalikan biar dia tidak menjadi sebuah ancaman, kan kayak gitu. Landasan hukumnya PP 82 tahun 2012 pasal 13. Ini di pemerintahan ya, PSI wajib menerapkan manajemen risiko terhadap kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh organisasi mungkin ya. Kemudian PP 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Nah, hubungan risiko dengan aset informasi itu apa sih? Jadi intinya kita tidak perlu untuk mengamankan informasi seperti sepeda ini harus banyak gembok yang diikat ke dalam sebuah tiang, entah itu tiang itu aman atau tidak juga kan. Jadi kayak gitu. Jadi ada ancaman, ada celah keamanan. Jadi ketika ancaman ini dieksploitasi, dia akan menjadi celah keamanan yang bisa ditembus. Jadi kayak gitu. Jadi itu ancaman threat, itu yang akan dieksploitasi, makanya itu yang akan dikelola. Jadi itu yang akan dimanajemen oleh security recruitment. Tahapan identifikasi risiko. Jadi yang pertama itu kita identifikasi dulu ya, rencanakan dan organisasikan, susun kategori komponen sistem, inventarisasi aset itu juga wajib, identifikasi ancamannya, identifikasi aset yang rentan. Jadi kalau misalnya sudah ada aset, kita identifikasi yang rentan yang mana saja. Kemudian susun peringkat dampak nilai dari setiap aset, dari yang paling rentan sampai yang tidak rentan. Kaji kemungkinan dari kerentanan, kemungkinan serangan yang datang itu nanti apa saja, kemungkinan celah keamanan yang muncul itu seperti apa saja. Lebih mudah kalau misalnya sudah pernah terjadi. Kemudian hitung faktor risiko dari setiap aset, tinjauan awal kemungkinan kendali, dan dokumentasikan semuanya untuk dijalankan di sebuah organisasi. Jadi identifikasi risiko kita harus mendata dulu seperti tadi. Jadi semuanya prosedurnya, SOP, yang pokoknya data-data yang ada di organisasi, jaringan, hardware, semuanya itu kita data. Kemudian misalnya ada perangkat keras yang dipakai. Ini kan kita bicara tentang keamanan informasi ya. Keamanan informasi di mana informasi disimpan dalam sebuah server. Pasti itu. Pasti disimpan dalam sebuah server yang menggunakan komputer dan jaringan. Jadi atribut aset perangkat keras yang dipakai berarti komputer ya, atau perangkat keras jaringan. Nama komputer atau nama perangkat, kemudian ada alamat IP-nya. Alamat IP itu alamat dari setiap perangkat yang terhubung oleh jaringan. Alamat MAC address itu setiap perangkat yang terhubung dengan jaringan punya MAC address sendiri yang berbeda-beda antara satu perangkat dengan perangkat yang lain. Nomor serial, model, versi perangkat lunaknya, lokasi fisik, lokasi logistik, entitas pengendali. Ini perlu ditekankan, versi perangkat lunak itu juga paling wajib di data, karena saya pernah menemukan di sebuah organisasi ada sebuah perangkat, mereka sering kena serang. Ternyata masalahnya cuma di sini, versi perangkat lunak. Mereka tidak pernah mengupdate perangkatnya ke perangkat lunak yang lebih baru, sehingga itu menjadi sebuah rentan karena ada celah keamanan di sana. Itu atribut aset perangkat keras. Kemudian ada atribut orang, prosedur, dan data. Jadi bukan cuma perangkat keras, orang yang berada dalam organisasi biasanya dalamnya sudah ada ID-nya semua ya, nama, ID-nya, ID karyawan misalnya, supervisor, level tingkat keamanan, di mana misalnya dia sebuah sistem administrator yang punya akses ke ruangan server, itu level tingkat keamanannya pasti berbeda dengan office boy misalnya kayak gitu kan. Jadi level tingkat keamanan juga perlu data dan keahlian dari setiap orang.
Karena ada juga misalnya ada yang tidak punya akses ke ruang server tapi dia punya keahlian di sana, itu menjadi sebuah ancaman. Kemudian prosedur, SOP, deskripsi tujuan, elemen, dan lokasi penyimpanan segala macam. Kemudian data, klasifikasi, pemilik aset misalnya, ukuran data, struktur data, online atau offline, lokasi, prosedur backup, dan segala macam. Ini atribut orang prosedur data. Identifikasi risiko, kategori aset. Jadi skema klasifikasi akan mengelompokkan aset berdasarkan sensitivitas dan kebutuhan pengamanan. Setiap kategori kemudian diberikan tingkat pengamanan yang dibutuhkan untuk masing-masing aset informasi. Ini contoh dari klasifikasi aset dari sebuah framework yang ada gitu. Jadi ada confidential atau private, public. Jadi itu beda-beda klasifikasinya. Ada yang bersifat rahasia, ada yang public, ada yang cuma beberapa orang yang bisa akses. Kemudian impactnya ada yang tinggi, medium, kritikal, dan segala macam. Itu tiap kerangka kerja itu berbeda klasifikasinya. Ini contoh dari identifikasi ancaman. Ancamannya apa saja? Ada human error di sini misalnya, accident, employee mistakes. Kemudian masih banyak di sini ancaman-ancaman yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Nah, ini salah satu contoh serangan yang pernah terjadi. Intinya kan kalau website itu kan implementasi TIK ya, misalnya polri.go.id, sebuah institusi kepolisian menggunakan website polri.go.id untuk untuk sistem informasinya. Nah, ketika itu dijebol, ini sudah pernah juga. Ketika itu dijebol ya seperti inilah jadinya gitu. Sebuah sistem kalau sudah disusupi itu ya bisa apa saja sebenarnya di dalam. Jadi banyak serangan-serangan yang bisa dilakukan ketika misalnya seperti ini. Ada tampilan seperti ini. Kita pengen buka google.co.id misalnya, ada tampilan seperti ini. Jadi kan kita tidak mendapatkan informasi yang kita butuhkan sebenarnya. Jadi aspek availability di sini nggak ada, karena yang kita butuhkan nggak ada. Kita nggak dapat informasi yang kita butuhkan di sana. Kemudian identifikasi risiko, penilaian kerentanan. Jadi tadi sudah dijelaskan di awal dari aset-aset tersebut, kerentanannya seperti apa. Dimulai dengan meninjau setiap aset informasi dan ancamannya. Pada akhir proses identifikasi risiko akan didapat daftar aset dan kerentanannya. Daftar ini diperlukan untuk tahap manajemen risiko selanjutnya, yaitu penilaian kajian risiko. Jadi ini dalam tahap penilaian kerentanan. Jadi tadi ancamannya kan sudah kita identifikasi ancaman kan sudah ada ancaman-ancaman yang muncul. Nah, ancaman yang muncul ini dinilai kerentanannya seperti apa. Jadi data seperti itu. Ini ancaman yang tadi. Jadi kerentanannya itu seperti apa dinilai. Nah, setelah itu ada namanya tahap penilaian risiko. Bertujuan untuk mengevaluasi risiko dari daftar kerentanan hasil tahap sebelumnya. Jadi tahap sebelumnya kan kerentanan yang ini kan. Nah, dinilai kerentanannya. Jadi probabilitas bahwa kerentanan tertentu dapat dieksploitasi. Jika kerentanan ditangani penuh oleh kendali yang ada, maka dapat disisihkan. Tapi jika hanya ditangani sebagian, hitung persentase dari kerentanan yang telah ditangani. Jadi itu perlu dipilah lagi. Kemudian tingkat kemungkinan dan konsekuensinya seperti apa. Jadi ini sudah ada tingkat kemungkinannya. Jadi sebenarnya di sini banyak framework yang bisa kita pakai. Ada COBIT, kemudian ada Octave Allegro, kemudian ada ITIL. Itu banyak yang framework yang bisa kita pakai untuk melakukan manajemen risiko. Ini masih salah satu contohnya, kemungkinan dan konsekuensi. Nah, contohnya tabel urutan. Jadi ada aset impact sudah dinilai ya.
Jadi ini saya nggak tahu dia pakai framework apa, tetapi setiap framework itu punya penilaian masing-masing, punya yang jelas semuanya sudah punya panduan masing-masing. Yang paling banyak digunakan itu sebenarnya COBIT. Nah, setelah dapat kerentanannya, urutannya, kemudian kita bisa melakukan pengendalian risiko. Jadi implementasi mekanisme kontrol yang terintegrasi dengan prosedur kegiatan rutin. Jadi sebuah risiko dapat memiliki beberapa alternatif kontrol. Jadi dari risiko yang ada itu bisa dikendalikan gitu, bisa dikendalikan mulai dari yang paling rentan sampai yang tidak rentan. Kalau yang tidak rentan kan tidak perlu pengendalian yang ekstrim misalnya. Jadi kita butuh yang paling rentan saja, kan bisa seperti itu. Kemudian ada strategi pengendalian risiko, ada avoid. Jadi menerapkan pengamanan yang akan mengurangi risiko yang tersisa terhadap kerentanan tertentu. Transfer, memindahkan risiko ke aset lain. Mitigasi, mengurangi dampak. Kemudian accept atau menerima konsekuensi tersebut tanpa kendali atau mitigasi. Kita mulai dari accept. Jadi kalau misalnya yang paling rendah risikonya, yang misalnya kalau terjadi nggak apa-apa lah gitu, nggak terdampak ke organisasi, itu kita bisa masukkan kategori accept atau dapat diterima. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi risikonya, kita bisa mengurangi dampak tersebut dengan mitigate. Jadi kita bisa mengurangi dampak jika kerentanan dieksploitasi. Mengurangi dampaknya seperti apa? Jadi setiap risiko yang ada itu kita bisa menyusun sebuah tata kelola atau SOP agar misalnya yang paling terdampak itu akses ke ruangan server itu secara bebas. Berarti untuk mitigate-nya kita harus membatasi ruang akses dengan autentikasi biometrik misalnya. Jadi seperti itu mitigasi. Transfer, memindahkan risiko ke aset lain, proses lain atau organisasi lain. Jadi misalnya kayak tadi ruang server dapat diakses oleh bebas orang. Nah, risiko tersebut kita bisa pindahkan. Misalnya memindahkan ruang server ke tempat yang lebih tidak diakses oleh orang, misalnya seperti itu. Tapi itu kan lebih rentan sebenarnya, termasuk bisa rentan juga. Lebih amannya untuk misalnya untuk akses ruang server itu harusnya masuk ke kategori mitigate atau mitigasi. Kemudian avoid, menerapkan pengaman yang akan mengurangi risiko yang tersisa terhadap kerentanan tertentu. Jadi penerapannya kayak tadi avoid, jadi kita bisa mengurangi risiko dengan cara penerapan kebijakan, dimana kalau penerapan kebijakan ini harus melalui top level manajemen, yaitu misalnya pejabat-pejabat atas. Penerapan pendidikan dan pelatihan, ada pelatihan khusus bagi karyawan, kemudian menghadapi ancaman, implementasi kendali, dan pengaman teknis. Transfer, outsourcing ke organisasi lain seperti tadi, dipindahkan. Kayak misalnya risiko email kena spam terus, padahal kita punya server sendiri nih, server email kena spam terus, akhirnya kita outsource, kita pakai layanan dari email dari Google misalnya, kayak gitu. Kemudian kita juga bisa pakai asuransi, kontrak layanan dengan penyedia jasa. Jadi intinya memindahkan risiko yang kita punya itu ke pihak yang lain. Mitigasi, menerapkan perencanaan dan persiapan tergantung kepada kemampuan untuk mendeteksi dan merespon serangan secepat mungkin. Contoh di IRP, BCP, kemudian ada ASEP. Tidak melakukan apapun, ya biarkan saja gitu, resiko toh kalau misalnya kejadian itu terjadi ya tidak terdampak pada organisasi, misalnya seperti itu. Jadi ada juga risiko tersisa, meski kerentanan telah dikendalikan sebanyak mungkin, seringkali masih ada risiko yang tersisa yang terdeteksi belakangan biasanya.
Jadi tujuan keamanan informasi bukan menjadikan resiko tersisa ke angka nol sampai tidak ada sama sekali resiko, tapi menyelaraskan dengan selera resiko organisasi. Organisasi itu bisa mengatasi resiko sampai sejauh mana sih? Jadi gitu. Jadi tidak menolkan resiko, tetapi organisasi bisa menangani resiko ini sampai selevel mana gitu. Kemudian sampaikan pengambil keputusan resiko yang tersisa, dan ketika mereka dapat menerimanya maka tercapailah tujuan utama program keamanan informasi. Jadi ini ada tadi yang saya sebut beberapa kerangka kerja, ada Oktav yang bisa. Kerangka kerja itu apa ya? Semacam pedoman. Kalian dikasih tumpukan kertas, kalian tinggal menjalankan sesuai dengan pedoman yang ada. Jadi itu kerangka kerja. Ada Oktav, FAIR, Rex IT, COSO IRM, Enterprise Risk Management, dan masih banyak lagi sebenarnya. COBIT juga masih ada. COSO, ISO, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk materi hari ini saya rasa cukup. Seperti biasa, kalau misalnya ada pertanyaan atau kurang jelas silakan lempar di Classroom atau langsung ke Telegram, nanti kita jawab bareng-bareng. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.